Pemerintah telah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia atau SDI sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Salah satu sistem yang telah dikembangkan adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD untuk membangun keterhubungan antara pemerintah daerah dan pusat terkait dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Guna mendukung SIPD, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Peraturan ini kemudian menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam menyusun perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta penganggaran daerah yang selanjutnya diinput ke dalam SIPD. Permendagri ini mulai berlaku sejak Januari 2020. Namun demikian, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada Pemda untuk melakukan pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum disediakan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklaturnya oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hasil pemetaan ini kemudian diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dapat diakomodir. Berdasarkan usulan tersebut, Kemendagri melakukan pemutakhiran yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, Kemendagri ini mencakup pemutakhiran tentang 1. Perubahan kodifikasi dan nomenklatur dengan mengubah substansi. 2. Penambahan kodifikasi dan nomenklatur. 3. Penghapusan kodifikasi dan nomenklatur. 4. Perubahan nomenklatur tanpa mengubah substansi dan kodifikasi. 5. Perubahan atau pergeseran kodifikasi tanpa mengubah nomenklatur. Kemendagri ini berlaku efektif digunakan oleh Pemda dalam perencanaan tahun 2021. Dalam proses pemutakhiran, Patiro bersama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua melakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan yang selama ini dijalankan. Hal ini untuk memastikan program dan kegiatan dalam urusan kehutanan dapat terus dijalankan guna mendukung perlindungan hutan di Papua sebagai benteng terakhir kelestarian hutan primer di Indonesia. Tahapan pemetaan meliputi 2 kegiatan, yaitu 1. Pemetaan program dan kegiatan dalam dokumen RPJMD, dan 2. Memadupadankan program dan kegiatan terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Pemetaan dilakukan dengan mengidentifikasi program dan kegiatan dalam urusan kehutanan dan lingkungan dalam dokumen RPJMD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hasil pemetaan kemudian dipadupadankan untuk melihat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut. Dari hasil pemetaan, ditemukan beberapa kegiatan dalam urusan kehutanan yang kode dan nomenklaturnya belum disediakan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Seperti pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat dan penyediaan sarana-prasarana pelengkap kebun raya Koyakoso. Kegiatan tersebut kemudian diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan oleh Patiro, berikut adalah sejumlah masalah yang muncul dalam penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. 1. Sering dilakukannya diskusi perumusan program dan kegiatan di internal OPD maupun antar OPD dengan Bapeda sehingga memakan waktu yang cukup lama. 2. Penyikapan terhadap perubahan nomenklatur seperti program dalam urusan LH ke urusan kehutanan. 3. Terbatasnya informasi terkait dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 kepada OPD. 4. Komunikasi yang kurang intensif antara Pemda dan Kemendagri sehingga menimbulkan terhambatnya proses asistensi. Untuk itu, Patiro merekomendasikan kepada Pemda dan Pusat sebagai berikut. 1. Bapeda perlu menyusun panduan proses pemetaan dan pemutakhiran program dan kegiatan. 2. Kemendagri perlu mengoptimalkan fungsi SIPD agar mudah diakses dan diinput oleh pemerintah daerah. 3. Kemendagri melakukan pemutakhiran terhadap klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara berkala. Dengan adanya pemutakhiran dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola data dan mendorong terwujudnya transparansi.